Ungkap kekasaran, Bang Iman, saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik, omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin dengan senang hati gue pergi sinyal publik. Gak usah lu usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol dong. Gak boleh. Kita kembali saat lagi kita bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa tertib. Keluar. Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Dia yang... Abu Jamban ngamuk-ngamuk gara-gara kalah debat sama Bang Ferry Amsari. Ngapa rupanya itu ngamuk-ngamuk, Kalau kalah debat ya udah diem, minta maaf, akuin kekalahan, jangan ngamuk-ngamuk ngata-ngatain orang. Di sini cuman lu doang yang belain istri Will. Yang lain mah orang ada yang belain dia. Emang susah kalau ngomong sama orang yang isi otaknya tai. Begitu tuh, kalau udah kalah kagak mau ngalah. Pantesan aja marah-marah pas gue lihat tadi ternyata bajer-bajernya Israel belum ada yang dibayar. Belum gajian, kagak bisa ikut lebaran. Medat banget loh. Nah, karena waktu itu di bawah kekuasaan Inggris, si mufti Palestina ini kaburlah buron ke Mesir. Ketika delegasi Kiai Haji Agus Salim ke Mesir, ketemu nggak sengaja sama si mufti ini yang lagi jadi buronan di Mesir. Lalu adalah cerita-cerita ini yang tidak ada textbooknya, sumbernya cuma dari meme, ceritanya begini, begitu, tapi ini pseudo history semua. Jadi ini bisa dibilang ya fiksi lah gitu. Silakan baca buku judulnya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, tulisan Muhammad Zain Hasan tahun 1970. Jelas ya? Jelas gak? Iya. Buku apa yang dia pakai? Nah, coba apa referensinya? Lo semua yang gue bilang lo boleh cross check ke berbagai sumber, pasti isinya sama semua. Okay? Jadi ketika 1945 Sumbernya 1945 bukan sumbernya apa referensinya? Sumbernya lo boleh cek kemanapun, gue ngomong pasti benar. Kok kita suruh ngecek, kita nanya sumbernya mana? Bang Hussein kan ada ngomong, katanya para pendiri bangsa itu memang punya komitmen kepada kemerdekaan Palestina. Itu padahal sebenarnya dia sendiri tahu bahwa itu ada motifnya waktu itu Pak Karno itu mencantumkan atau mention soal Palestina karena waktu itu Indonesia sedang ngambil hatinya Mesir untuk supaya Mesir memberikan sumbernya mana sumbernya? Itu motivasinya sebenarnya. Jadi itu saya politis. Saya tidak pernah mendengar itu politis itu. Baik di buku Cindy Adams yang bicara soal kesehatan Bung Karno maupun buku sejarah-sejarah yang lain yang menyatakan perspektif bahwa kita mau mengambil hati Mesir. Lo memang waktu itu memang faktanya waktu itu memang tidak Indonesia dan itu tampil di kita butuh dukungan. Ditanya sumbernya dari mana? Enggak. Pusing kan? Kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Untuk mewujudkan perdamaian, kita harus menjamin keamanan Israel. Itu adalah pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Justru orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang ahistoris dan minim literasi sejarah. Gue jelasin, faktanya, lu giliran gue ngomong gak ada yang tepuk tangan lu bangke. Jangan tepuk tangan ke oposisi doang dong. Jadi ini faktanya Bang Iman. Semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Tahun 1948, pertama kali perang itu koalisi negara-negara Arab nyerang Israel. Tahun 1967, koalisi negara Arab menyerang Israel, disikat duluan sama Israel, dikenal dengan perang 6 hari. Tahun 1973, koalisi negara Arab nyerang Israel, dikenal dengan perang Yom Kippur. Tahun 1987, negara-negara Arab patungan ngasih duit ke teroris nyerang ke Israel, yang dikenal dengan Intifada 1. 2001, negara-negara Arab ngasih duit ke teroris nyerang ke Israel, yang dikenal dengan Intifada 2 sampai balik ke yang saya bilang tadi, tahun 92 Hizbullah dikasih duit sama Iran, tahun 2005 Hamas dikasih duit sama. Puluhan tahun konflik gara-gara Arab kagak bisa lihat Yahudi diem. Tuh dia lagi diem, kita serang yuk. Makanya Pak Prabowo udah benar, kalau mau damai ya jangan nyerang si Israel. Aiman, gue ini seorang muslim dan gue ini diajarin di Al-Quran bahwa jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Surat Al-Maidah ayat 8, banyak yang pakai jilbab silahkan cek. Jadi ini
banyak sekali BOP lah Iran, intinya nih sentimen anti Amerika nih luar biasa sekali di negara kita ini. Dan semua didasari sama kebencian buta tanpa mencoba adil seperti yang disarankan Al-Maidah ayat 8. Ini mumpung ada adik-adik di sini masih muda ya, aku mau coba fondasi sejarah itu penting loh. Padahal adik-adik tahu nggak, Amerika tuh punya peran besar sekali pada kemerdekaan kita. Orang tuh ingatnya cuma 17 Agustus saja. Orang lupa pada 1945 Belanda balik membonceng pasukan Nika untuk melucuti yang waktu itu pengen melucuti tentara Jepang. Jadi Bang Aiman, dari 46 setelah kita proklamasi, kita dijajah lagi sama Belanda sampai 49 yang dikenal dengan agresi Belanda kedua. Silakan cek. 19 Desember. Dan itu tidak mudah buat para pahlawan kemerdekaan kita karena memang supremasi militer Belanda tuh memang terlalu kuat waktu itu. Bahkan Jenderal Sudirman pun hanya bisa melawan Belanda dengan taktik gerilya, hit and run. Apakah dengan hit and run itu efektif untuk mengusir Belanda dari bumi pertiwi? I don't think so. Tapi tiba-tiba tahun 49, tiba-tiba Belanda mudik. Karena siapa? Karena ditekan Amerika, brother. Jadi, biar adik-adik tahu, tahun 1949 Amerika itu tiba-tiba, biar lo tahu, ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Saya, Adi Hidayat, dalam suasana ini, detik ini, ingin mengajak kita untuk mengembalikan memori terbaik kita pada suasana 77 tahun yang lalu. Tepatnya 6 September tahun 1944, saat satu sosok ulama besar Palestina bernama Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini begitu gagah, terang, berani, dan tulus mendukung kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia bahkan saat belum terlahir. Sehingga sosok proklamator Republik Indonesia, putra terbaik bangsa, Dr. Muhammad Hatta, hingga memimpin satu delegasi khusus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk bisa berjumpa dengan beliau. Dan hasilnya lewat dukungan penuh melalui radio Berlin berbahasa Arab itu, bagaimana beliau menyatakan kepada dunia mendukung kemerdekaan Indonesia. Tangan komunis, ya. Betul, karena ada pemberontakan di Madiun itu. Betul, Mamang. Betul. Ya, itulah. Tapi apapun itu, Pak. Apapun Tunggu dulu. Besar. Jangan Anda pikir Amerika tuh negara yang baik, ya. Ya itu kan masalah. Tunggu dulu. Saya juga cerita dulu, ya. Di zaman gue tidak ada urusan sama perasaan lo, Pak. Perasaan lo gue gak ada urusan. Katanya Anda mau belajar sejarah, ya. Jagoan gue daripada lo pasti lo. Lah, gimana? Anda tahu ya? Oke, pada Enggak, lu terlalu baper, Pak. Dari tadi lo kok komentar gue. enggak gimana baper. Orang Enggak ada urusan perasaan di sini. Ini perasaan bagaimana kita. Bang Ferry gak suka sama Trump. Lu gak suka sama Israel. Itu perasaan lu semua. Enggak ada. Gua gak ada urusan sama perasaan lo. Jangan dong. Enggak apa-apa Anda bilang. Jangan menggunakan kata-kata tapi itu, jangan. Anda harus tahu ya, itu ketika Partai Republik itu dengerin dulu, ya. Tapi jangan kata-kata itu. Bagaimana ketika Amerika Serikat itu, ya, awal-awal kemerdekaan Indonesia juga itu membantu pemberontakan daerah di PRRI dan Permesta, ya. Itu kalau Anda lihat ya. Dan kemudian ada perubahan besar dari kebijakan Amerika terhadap Indonesia ketika siapa? Kennedy dari Partai Demokrat itu terpilih menjadi presiden pada 1961. Jadi kita juga harus tahu sejarah itu, ya. Mengapa kemudian Kennedy membela Indonesia dalam kaitannya dengan Irian Barat misalnya kan. Tapi sebelumnya ketika Eisenhower itu menjadi presiden Amerika Serikat, Indonesia dipecah belah, ya, supaya terjadi pemberontakan di daerah. Tapi lagi-lagi tujuannya apa? Mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis. Itu adalah sejarah. Oke, saya sedikit kasih masukan ya. Gue seorang muslim, gue mempraktikkan Al-Maidah ayat 8. Jangan karena membenci suatu kaum Anda berbuat tidak adil. That's it. Mas Aiman, saya boleh merespon.
Pertama, karena ayat Al-Quran dikutip, izinkan juga saya yang tidak punya keilmuan yang hebat beliau soal Al-Quran. Saya mengutip juga bahwa ada satu ayat yang sangat penting. Bunyinya kurang lebih bahwa kita ini ibarat satu tubuh. Kalau sakit tubuh yang lain, maka Hadis. ya, sorry. Nah, itu juga menjelaskan hasil penelitian kami soal kejahatan yang dilakukan Israel di Gaza. Kami laporkan ke Jaksa Agung. Buktinya otentik, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang menurut saya mestinya Indonesia terlibat dalam upaya menangani ini melalui sistem hukum